Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Maskulin, ketemu lagi kita pada video kali ini. Kita akan membahas tentang latar belakang dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yuk kita langsung bahas. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang latar belakang dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tentunya teman-teman udah tahu yang namanya Mahkamah Konstitusi ya, adalah suatu peradilan yang bertugas untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Peradilan di Indonesia yaitu ada namanya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kalau misalkan Mahkamah Konstitusi kita sebut adalah the guardian of constitution, sedangkan Mahkamah Agung adalah kita sebut the guardian of law. Jadi Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk menjaga konstitusi kita, sedangkan Mahkamah Agung untuk menjaga hukum yang berlaku di Indonesia. Tentunya kita akan berkaca kepada trias politika, yaitu pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kita lanjut saja latar belakang dan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu apa aja. Pertama adalah berdirinya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Tentunya pasti banyak permasalahan yang timbul kenapa Mahkamah Konstitusi itu harus dibuat atau dilahirkan di Indonesia. Dan pun Mahkamah Konstitusi itu lahir pada 2003. Kita akan kilas balik sebelum tahun 2003, seperti itu. Oke, kita tinjau pertama berdirinya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Jadi sebelum adanya Mahkamah Konstitusi, siapa sih yang sebenarnya menguji undang-undang itu terhadap undang-undang dasar? Jadi sebelum adanya Mahkamah Konstitusi, MPR lah yang mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar berdasarkan pasal 5 ayat 1 TAP MPR nomor 3 tahun 2003. Jadi dengan adanya undang-undang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada amandemen keempat, maka terjadi transisi antara MPR sebagai penguji undang-undang beralih kepada Mahkamah Agung. Jadi berdasarkan aturan peralihan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan MK itu dibentuk selambat-lambatnya 17 Agustus tahun 2003. Jadi selama ada peralihan dari tahun 2002 ke 2003 tersebut, bahwa Mahkamah Agung lah yang memegang kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi selama 1 tahun tersebut hampir kurang lebih 14 pengajuan judicial review kepada Mahkamah Agung menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar tersebut. Karena undang-undang dasar mengamanatkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu harus dibentuk paling lama 17 Agustus, maka undang-undang Mahkamah Konstitusi tentunya digodok pada waktu-waktu transisi tersebut. Dari Mahkamah Agung memegang peranan sampai terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Jadi pada tanggal 13 Agustus 2003 dibentuklah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut. Jadi kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ada di dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan lebih lanjut kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 itu tentang Mahkamah Konstitusi. Di situ dijelaskan lebih terperinci lagi apa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi, bagaimana perannya, bagaimana hakimnya, berapa banyak orang hakim dan lain sebagainya dijelaskan dalam hal tersebut. Nah, setelah itu kita lanjut alasan berdirinya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Jadi tentunya Mahkamah Konstitusi itu tidak gujuk-gujuk langsung terbentuk ya teman-teman ya. Jadi tentu ada alasan-alasan kenapa berdirinya Mahkamah Konstitusi itu di Indonesia. Jadi pengalaman-pengalaman selama pasca sebelum dibentuknya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 keempat, maka ada yang melatar belakangi. Antara lain, pertama, sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokrasi dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Artinya kita sepakat bahwa Indonesia ini adalah negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi tentunya harus berlandaskan hukum, dan tentunya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus mengedepankan asas demokrasi. Jadi sebelum undang-undang itu dibentuk,
undang-undang itu adalah produk politik. Jadi tentunya banyak nego-nego politik. Jadi produk politik yang dijadikan produk hukum yaitu ya undang-undang gitu ya, seperti itu. Jadi tentunya ada mekanisme bagaimana kita menguji produk politik tersebut, apakah produk politik itu mewakili kita atau tidak. Ya, itu jadi secara demokrasinya. Jadi kita dapat mengujikan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Seperti itu teman-teman. Jadi lalu alasan yang kedua yaitu amandemen kedua dan ketiga telah mengubah relasi kekuasaan dengan menganut sistem pemisahan kekuasaan atau separation of powers. Ya, berdasarkan prinsip check and balances. Jadi kita sudah sama tahu bahwa dulu kita menganut namanya division of powers, jadi pembagian kekuasaan. Nah sekarang ada namanya lembaga tertinggi dulu, MPR, lembaga tertinggi negara. Itu juga kita sebut dulu bahwa presiden adalah mandataris MPR gitu ya. Jadi sekarang tidak ada yang namanya lembaga tinggi negara lagi. Jadi semuanya adalah lembaga tinggi negara. Jadi tidak ada yang tertinggi gitu ya. Jadi sekarang fokusnya adalah pemisahan kekuasaan. Jadi ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan yudikatif. Jadi antara tiga kekuasaan tersebut saling check and balances. Jadi prinsip itu yang kita anut sekarang, bukan lagi division of powers tapi separation of powers. Nah, lalu yang mengilhami juga berdirinya Mahkamah Konstitusi yaitu kasus pemakzulan Gus Dur ya, Presiden kita Abdurrahman Wahid, yang mengilhami pemikiran untuk mencari mekanisme hukum yang digunakan dalam proses pemberhentian presiden atau wakil presiden agar tidak semata-mata didasarkan alasan politik semata. Nah, tentunya harus ada pembuktian secara jelas apakah presiden tersebut misalkan sudah tidak layak lagi, tidak memenuhi syarat dan lain sebagainya. Lalu tugas pokok dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Jadi berdasarkan pasal 24 ayat 24C ayat 1 bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 ayat 1 huruf A sampai huruf D Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi itu mempunyai kewenangan konstitusional atau constitutionality entrusted power, yaitu tentu saja kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu mengadili tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan binding untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar tadi, yang pertamanya di MPR, setelah itu beralih ke Mahkamah Agung selama masa transisi, dan sekarang sudah sudah beralih ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kita sudah sama tahu dalam hierarkis peraturan perundang-undangan, jadi ada gap antara undang-undang dasar dan undang-undang dasar, TAP MPR dan undang-undang. Jadi undang-undang terhadap undang-undang dasar itu yang menguji adalah Mahkamah Konstitusi. Tetapi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu misalkan seperti PP, Perpres, Perda dan lain sebagainya di bawah itu, apabila bertentangan dengan undang-undang maka diujinya ke Mahkamah Agung. Nah itu. Lalu 2, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kewenangan Mahkamah Konstitusi selain menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar juga mempunyai kewenangan untuk memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara atau SKLN yang kewenangannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Jadi ada beberapa lembaga negara yang disebutkan, misalkan Bank Indonesia, DPR, MPR gitu ya, dan lain sebagainya. Ada beberapa lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Nah, tentunya hanya lembaga-lembaga negara tersebut yang karena sifatnya adalah check and balances, jadi lembaga-lembaga negara tersebut rentan untuk saling tumpang tindih kewenangannya, maka apabila ada perselisihan kewenangan maka tentunya Mahkamah Konstitusi yang wajib menyelesaikannya. Ketiga yaitu memutus pembubaran partai politik. Jadi ketika partai politik sudah tidak eksis lagi ataupun dan lain sebagainya, pengurusan dan lain sebagainya bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk pembubaran partai politik tersebut. Jangan sampai bahwa partai politik itu ada tapi tidak eksis di dalam lembaga. Jadi sekarang kita udah lihat bahwa ketika kemarin ada namanya parliamentary threshold ya. Jadi ada ambang batas untuk pencalonan untuk DPR RI. Jadi tentunya ketika
parlemen itu tidak sampai ambang batas parliamentary threshold tersebut, tidak bisa masuk untuk mencalonkan wakilnya ke DPR RI gitu ya. Jadi hanya bisa bermain di DPR provinsi dan DPR kabupaten kota. Keempat yaitu memutus perselisihan hasil pemilu atau PHPU. Jadi Mahkamah Konstitusi juga berhak untuk memutus pemilu, hasil perselisihan hasil pemilu. Jadi antara pemilu itu baik pemilu pilkada maupun pilkada, pileg maupun pilpres. Jadi Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan tersebut. Seperti itu teman-teman. Lanjut. Selain 4 kewenangan di atas, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai satu kewenangan kewajiban, yaitu constitutional obligation. Jadi berdasarkan pasal 7 ayat 1 sampai dengan 5 dan pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberi putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi indikasi penyelewengan, misalkan presiden membocorkan rahasia negara, korupsi dan lain sebagainya yang dianggap tidak memenuhi lagi persyaratan untuk jadi presiden, maka Mahkamah Konstitusi wajib untuk memutuskan keputusan atas pendapat DPR tersebut dengan bukti-bukti yang jelas. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selama 2003 sampai sekarang 2020, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah diubah sebanyak 1 kali, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tetap digunakan. Jadi kita mengatakannya bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, karena Undang-Undang Nomor 24 itu hanya dirubah sebagian pasalnya saja oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Jadi secara harfiah dua undang-undang ini masih dipakai oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, apa saja yang menjadi perubahan di undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tersebut, yaitu pertama adalah susunan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kedua yaitu pengawasan Hakim Konstitusi. Nah, kemarin juga sempat ribut tentang masalah Komisi Yudisial itu juga mengawasi Hakim Konstitusi atau tidak. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu ketiga, masa jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Wakil Mahkamah Konstitusi. Yang sama kita tahu bahwa pemilihan Ketua dan Wakil Mahkamah Konstitusi ya dilakukan oleh sesama Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu adalah 9 orang di Hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi ya sesama mereka itu yang menunjuk Ketua dan Wakilnya gitu ya. Lalu keempat yaitu yang berubah, yaitu syarat pendidikan untuk dapat diangkat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, serta kode etik dan atau pedoman perilaku Mahkamah Konstitusi. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin yang untuk perubahan akan kita bahas lagi di kemudian hari tentang di video lainnya. Itu saja. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, tanggapan, komentar dan lain sebagainya, mari kita didiskusikan di kolom komentar, atau nanti kita buat forum diskusinya di forum komunitas di channel ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.